Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sudah muncul begitu kan ya, radikal-radikul begitu. Dan tentu ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa kenapa kok masih digoreng hal-hal seperti ini begitu kan ya. Yang jelas dalam perdebatan-perdebatan sekarang bukan soal radikal-radikul begitu kan. Tetapi bagaimana soal kepemimpinan masa depan ya, bagaimana kesejahteraan ya bagi bangsa dan negara terutama rakyat Indonesia begitu kan ya. Ini muncul lagi begitu kan, akan suram jika Anies Caimin menang di Pilpres di 2024. Kelompok radikal-radikul ya menggerogoti Indonesia, katanya begitu ya. Ya, pada hakikatnya kita tentu saja melihat dari perkembangan-perkembangan politik sekarang ini begitu ya. Apakah seperti itu? Saya kira menuduh seperti ini sudah basi begitu kan ya. Sudah saatnya sekarang itu Anies Baswedan ya berada di atas angin begitu kan ya, dengan Caimin di situ begitu ya. Kita lihat saja begitu si si Husin Alwi Shihab katanya begitu ya. Ya, yang sudah jelas-jelas mengatakan seperti itu, akan suram lah, akan inilah, akan itu, beli sama apa yang dituduhkan yang ada di Jakarta. Kalau Pak Anies Baswedan menang yang ada di Jakarta akan suram dan sebagainya, malah nambah luar biasa ya prestasinya di situ begitu ya. Dan pada hakikatnya ya tidak terbukti hari ini begitu. Dan bahkan ini akan suram jika Anies Caimin menang di Pilpres di 2024. Kelompok radikal akan menggerogoti Indonesia ya. Bahkan padahal itu sudah dibantah begitu kan dari Gus Hudori begitu kan di situ bagaimana rekam jejak Anies Baswedan yang ada di Jakarta. Statement seperti ini sama persis digaungkan ketika Pak Anies mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta. Sudah basi isunya, betul begitu kan? Basi sekali begitu. Hal-hal seperti itu kan muncul lagi di situ begitu. Bahkan sudah tidak menarik sekali terkait dengan hal ini begitu kan, ya. Karena pada akhirnya menuduh seperti ini kan akibatnya orang-orang yang kemudian jualannya kan tidak mampu untuk punya gagasan seperti itu begitu. Yang pada akhirnya jualannya adalah radikal-radikul di situ begitu ya. Jelas di situ begitu. Itu 2017 sudah begitu seperti itu yang dituduhkan begitu kan. Ya si Husin Alwi ini begitu ya. Tapi nyatanya masyarakat kan sudah paham bagaimana Indonesia sekarang ini begitu. Jualannya jangan radikal-radikul lagi Mas Bro, barangnya sudah kadaluarsa ya. Kadaluarsa ya, ganti dengan baru, misalnya jual perubahan gitu loh. Kelompok radikal sudah dari 2014, cuma pakai kamuflase NKRI harga mati ya. Suram buat PKI dan oligarki, juga kelompok kiri, katanya begitu ya. Itu fitnah dari dulu. Anies Baswedan merangkul semua golongan, melindungi semua umat beragama. Apalagi ya sekarang ada PKB dan NU. Asli, pasti nggak akan ada HTI dan FPI dan koalisi Anies Mohaimin ya. Pimpinan PKS Juang ya, juga orang-orang NU dan Muhammadiyah. Yang Salafi udah ke Gelora, katanya begitu. Tapi yang jelas menurut saya pribadi begitu kan ya, apa yang dilontarkan si Husin ini menurut saya pribadi kekeliruan yang sangat luar biasa. Ya, akibat tidak punya narasi untuk membangun bangsa, ya, mengkritik sesama begitu kan. Pada akhirnya apa yang dijualkan mereka? Radikal-radikul begitu kan, ya. FPI, HTI, pada dua-duanya sudah dibubarkan begitu kan. Sudah tidak ada begitu hal-hal seperti itu begitu. Jadi kalau ini dikaitkan dengan HTI, FPI, radikal-radikul, gimana letak logikanya begitu? 2017 apakah terbukti Anies Baswedan seperti itu? Tidak terbukti sama sekali begitu kan. Coba sekarang, apakah 212 mendukung Anies Baswedan? Ya kan burunya kepada Pak Prabowo mereka begitu. Artinya apa? Kalau kita lihat realitas dan perkembangan sudah jelas-jelas bahwa Anies Baswedan ya rekam jejaknya seperti itu begitu kan. Ya apa yang dituduh intoleran tidak terbukti sama sekali begitu. Itu kan sudah jelas mereka begitu. Apa yang mesti kita dipertontonkan kepada bangsa kita begitu, kepada rakyat Indonesia selain jualan radikal-radikul, intoleran, HTI dan FPI begitu kan. Padahal masyarakat Indonesia tidak begitu percaya omongan-omongan mereka begitu ya. Sebelumnya ini sampai sudah ke situ, jangan ya di depan mata pasti banget digerogotin ya dompet dia karena jualan Syiah ya. Bakal susah saat aswaja asli ya, bukan abangan berkuasa. Nih orang koplak ini katanya begitu. Sudah jelas begitu kritikan-kritikan dari netizen, bagaimana netizen di situ begitu mengkritik habis-habisan si Husin Alwi ini begitu ya.
Tetapi inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Sah-sah aja sebenarnya, tapi perlu diingat ya, untuk mengomentari orang, mengkritik orang, seharusnya lihat realitas dan perkembangannya begitu. Kalau jualan radikal-radikal ini gimana wawasan mereka begitu kan. Ya ini. Bahkan akan suram jika Anies Baswedan ya menjadi presiden di Pilpres di 2024. Anies Caimin ya menang Pilpres di 2024 ya. Kelompok radikal-radikal menggeroti Indonesia katanya begitu ya. Tuduhan menurut saya pribadi tidak terbukti begitu. Tuduhan-tuduhan seperti ini saya kira tuduhan-tuduhan yang tidak ada relevansinya begitu kan ya. Bahkan ya tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kalau melihat dari yang ada begitu ya. Mantan politisi politik Partai Solidaritas Indonesia PSI Husin Alwi Shihab menyebutkan akan suram ketika bakal capres Anies Baswedan dan bakal cawapres sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin memenangkan Pilpres di 2024 bersama dengan PKS. Bahkan Husin merasa sedikit kecewa dengan Caimin yang setuju mendampingi Anies Baswedan di Pilpres di 2024 karena ya terdapat PKS di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sebetulnya gue agak kecewa dengan Caimin. Jadi baca pres Anies Baswedan, kalau ada Anies berarti ya koalisinya ada PKS katanya begitu. Kedua ada PKS berarti di situ ada Wahabi, ungkapnya begitu kan. Ya inilah jualan mereka begitu kan, Wahabi dan sebagainya begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat realitas dan perkembangannya begitu kan. Tentu menjadi catatan penting kepada kita bahwa apa yang dituduhkan oleh si Alwi ini saya kira tidak terbukti begitu kan. Hanya mungkin fitnah belaka begitu ya. Bahkan dia merasa kecewa dengan PKB begitu, dengan Caimin. Nah, kecewanya gimana? Dia bukan pendukung Caimin. Dia bukan anggota PKB, begitu kan? Dia orang-orang yang kemudian dipecat oleh PSI, begitu kan? Tiba-tiba mau kecewa, begitu kan? Inilah kalau orang ngurusi dapur orang, begitu kan ya? Dia tidak memikirkan dirinya, begitu. Siapa mereka, begitu? Yang jelas hal yang terjadi selama ini, begitu kan? Bahwa apa yang disampaikan ini merupakan fitnah yang luar biasa, begitu kan ya? Menuduh orang di sana radikal, Wahabi, Salafi dan sebagainya, begitu kan? Lihat saja petinggi-petinggi PKS sekarang ini begitu. Apakah dia orang NU? Apakah dia orang Wahabi, orang FPI, HTI begitu kan? Jelas begitu kan? Ya sudah jelas siapa Syaihu begitu. Rekam jejaknya silahkan mereka lihat begitu kan ya. Itu sudah jelas ya. Sudah jelas begitu kan ya. Menganut sistem ya aswaja lah kira ahlu sunnah wal jamaah. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Menyanyikan lagu ya lalwaton dan sebagainya begitu kan. Dia tidak melihat begitu ya. Ya mungkin dari transisi dari melihat dari perkembangan ini PKS kan mungkin ada perubahan yang sangat luar biasa. Ada kader-kader NU yang kemudian masuk di situ begitu kan ya. Itu kan perubahannya yang sangat luar biasa ya. Bahkan di satu sisi ada mengatakan sehingga jika Anies dan Caimin menang di Pilpres 2024 dengan PKS menjadi salah satu partai pengusung maka sejumlah kelompok radikal berpotensi tetap eksis ya. Bahkan ketika mereka menang sebelum ya Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan secara de facto PKS sudah sepakat mendukung Anies Baswedan dan Caimin sebagai bakal calon capres-cawapres untuk Pilpres di 2024. Saya katakan sejak awal ya ketika ada PKB di situ begitu kan ya insya Allah Indonesia akan aman. Insya Allah terkait dengan tuduhan-tuduhan yang mereka radikal jualan ini jualan itu begitu kan. Saya kira tidak terbukti di situ. Karena apa? Karena PKB menjadi kontrol yang luar biasa kepada bangsa kita. Tidak mungkin Caimin itu begitu kan ya dan kiai-kiai yang mendukung Caimin di situ menggadaikan mereka begitu ya demi sebuah ambisi kekuasaan. Saya kira tidak bisa, tidak seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat bahwa PKB itu sangat kuat sekali begitu ajarannya begitu kan. Tidak mudah tergoda dengan masalah radikal FPI, HTI dan sebagainya begitu ya. Karena apa? Karena Anies Caimin ini yang menjadi kontrol utama itu adalah kiai begitu kan ya, para kiai, para ulama, para santri di situ begitu. Lihat saja yang menjadi kontrol, bukan oligarki. Yang rezim hari ini dikontrol oligarki. Anies Caimin ini dikontrol oleh para kiai begitu kan. Sudah saatnya kembali kesejahteraan masyarakat ini begitu kan ya. Sudah saatnya kembali begitu dengan kesejahteraan yang luar biasa begitu kan. Masa depan Indonesia yang sangat baik. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Hal ini disampaikan setelah pertemuan PKS, Nasdem, dan PKB di kantor DPP PKS ya. Kalau tadi kita lihat bendera dahulu ya. Bendera ada 3 dipasang oleh PKS. Insya Allah secara ya de facto sudah bersama-sama. Kita menunggu ya injury time ya kata Ahmad Ali.
Bahkan sampai sekarang PKS masih menunggu rapat Majelis Syuro untuk memutuskan dukungan duet Anies Caimin ya, meskipun demikian pertemuan tersebut merupakan langkah positif agar Caimin yang mendapatkan dukungan PKS. Jadi PKS tidak dipaksa untuk memutuskan, tetapi PKS telah menilai dan memiliki alasan dari keputusan tersebut, ujar Ali begitu ya. Itu kan sudah jelas di situ begitu ya, dukungan-dukungan seperti itu. Tapi ya orang-orang seperti inilah yang kemudian selalu menuduh Anies Baswedan radikal-radikul. Jualannya seperti itu begitu kan ya. Menurut saya pribadi sudah tidak laku hal-hal seperti itu begitu. Kenapa? Ya karena jualannya seperti itu begitu kan. Kalau Anies menang di 2017 DKI Jakarta akan menjadi ya Suriah kedua, akan menjadi radikal-radikul, ya tumpuknya FPI dan HTI. Tapi tahu-taunya tidak terbukti begitu kan. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.